perawatan luka ya, baik secara konvensional dan modern, tetapi memang kita kali ini fokusnya pada perawatan luka konvensional, di mana tujuan dari perawatan luka itu sendiri adalah mencegah terjadinya penyebaran infeksi, ya, mencegah terjadinya penyebaran infeksi, lalu melindungi, ya, melindungi dari dan mencegah terjadinya infeksi, menyerap insudan, dan melindungi luka dari trauma. Jadi ada 4. Yang pertama adalah mencegah, ya, mencegah terjadinya dan melindungi luka dan infeksi. Itu yang pertama. Kenapa luka itu harus dirawat supaya tidak terjadi infeksi? Kedua adalah mencegah, melindungi dari untuk menghilangkan eksudat, ya, dan mencegah dari melindungi dari trauma. Ya, karena kalau luka terbuka saja akan mudah sekali terkena akan terkena trauma. Apa Anda tahu prinsipnya? Bersih dan steril. Lalu luka apa saja yang bisa dilakukan perawatan luka? Semua luka. Ya, semua luka itu harus dilakukan perawatan. Semua luka tusuk, luka tembak, luka terbuka, luka semua bekas tabrakan, terkena benda tajam, benda tubuh dan sebagainya, itu harus semua dirawat. Supaya apa? Mencegah terjadinya infeksi, ya, mencegah trauma dan sebagainya. Jadi itu tujuan dari perawatan luka. Nah, kenapa harus steril? Ya, jangan sampai perawatan kita malah menambah buruk dari luka pasien, ya, memperburuk buruknya. Kenapa? Yang awalnya lukanya bersih, ya, malahan kita nggak steril proses penyembuhannya, akhirnya malah menjadi infeksi. Oleh karenanya tetap kita menjaga prinsip steril. Walaupun alatnya bersih pun tetap kita harus proses perawatannya steril, ya. Jadi itu. Tapi saya dalam luka itu pasti dia ada infeksinya, ya. Karena dalam perawat luka itu kan ada 3 fase. Apa aja? Dalam luka itu pasti akan melewati 3 fase. Fase apa? Fase inflamasi, ya. Yang pertama kemerahan, ya, lalu bengkak, lalu apalagi panas. Fase inflamasi 1 sampai 3 hari. Ya. Setelah fase inflamasi apa lagi? Fase proliferasi. Proliferasi itu adalah apa? Proses proliferasi itu proses dari pertumbuhan epitel, ya, pertumbuhan epitel atau maturasi atau remodeling. Itu adalah fase proliferasi. Yang ketiga adalah fase itu fase maturasi, ya, yang menjadi ada fase inflamasi, proliferasi, dan maturasi. Maturasi adalah proses penyembuhannya, ya. Biasanya kalau fase proliferasi itu 4 sampai 20 hari. Kalau dia fase maturasi itu 20 hari sampai proses sembuh. 30 hari, 20 hari sampai 100 hari. Jadi itulah fase luka, ya. Dia harus tahu. Pada luka itu sendiri ada 3 jaringan yang akan kita lapisan dari kulit itu sendiri. Apa aja lapisannya? Epidermis dan subkutis. Epidermis, dermis, dan subkutis. Ya, atau hipodermis, ya. Jadi 3 fase 3 kulit ini pun kita lihat nanti dari lukanya itu sendiri masuk di kategori mana, ya, epidermis, ya, dermis, atau yang, ya. Jadi itu. Jadi apa tadi diulang tujuan dari perawatan luka? Mencegah terjadinya infeksi,
tidak luka. Yang pertama sama tidak akan apapun, kita harus melakukan komunikasi terpenting ya. Selamat pagi Ibu, perkenalkan saya perawat Budi ya. Pagi ini saya akan melakukan perawatan luka pada Ibu. Tujuannya untuk mencegah terjadi infeksi ya. Kita menyerap eksudat atau cairan ya. Lalu yang ketiga mencegah supaya tidak terjadinya trauma tambahan ya. Tempatnya di sini mungkin waktunya sekitar 10 menit ya Bu ya. Apakah Ibu bersedia? Bersedia, baik. Kalau waktunya Ibu untuk mempersiapkan diri, saya akan menyiapkan alat-alatnya dulu ya Bu ya. Oke, selanjutnya kita cuci tangan. Oke, cuci tangan harus ketahui alat-alatnya untuk persiapan perawatan luka ya. Yang jelas jangan pernah lupa adalah apa ini? Perla, lalu korentang jika diperlukan. Lalu ada bengkok. Ini bak instrumen berisi inset chirurgis anatomis ya. Lalu ada gunting, perban, ini salep ya. Salep bebas sensor juga ya. Lalu ada asal steril, lalu ada betadine, cairan NaCl ya. Lalu ini Hipavik, bukan Hipavik, siapa ini? Hipavik ya. Hipavik sebenarnya nama merek sebenarnya. Hipavik itu plaster ya, plaster korban luka. Lalu kasar steril juga. Lalu ini adalah set perawatan bak instrumen yang berisi set stand steril. Ada kom untuk betadine, kom untuk NaCl, ada pinset chirurgis anatomis dan gunting steril ya, gunting untuk jaringan. Jadi ini alat ini satu garis untuk mengukur luas dan kedalaman luka. Oke, langsung saja kita setelah kita sudah menyampaikan ini alat-alatnya ya. Lalu yang pertama kita menggunakan hand spoon. Setelah menggunakan hand spoon bersih, lalu mungkin kita memberikan privasi kepada pasien. Jadi kita harus pasang serum ya, atau tirai ya. Setelah sudah pasang serum baru kita pasang perlak. Mohon izin Bu ya, mau saya lakukan perawatannya. Oke. Setelah itu kita dekatkan bengkok. Baru kita dekatkan bersih ya, yang ini. Nah sebenarnya harusnya satu lagi, maaf ada yang kurang, ini adalah kapas alkohol ya. Ini kalau di luka ini kan nempel nih ya. Nah ini kalau diangkat aja kan sakit, maka harus diberikan kapas alkohol, bukan alkohol, kapas alkohol ya. Alkohol swab itu dia kan nggak banyak alkoholnya, tapi kalau kapas alkohol dia kan banyak tuh ya alkoholnya, dia untuk mempermudah ya. Sebenarnya dia kalau ini kan lepas ya, kita kasih dulu kapas alkohol ya. Kita beri kapas alkohol baru kita angkat ya. Nah, tetapi perlu diingat kalau dia lukanya besar dan tampaknya memang kotor, perlu kita siapkan plastik ya. Kalau ini mungkin oke lah, kita kecil bisa langsung kita taruh di bengkok. Tapi kalau besar dan mungkin ada pesnya dan sebagainya, harus diakan plastik. Oke Bu, kalau sakit bilang ya Bu ya. Nah, biasanya pasiennya akan sakit. Nah kalau pasien dengan
ini kebetulan kan mudah ya, tapi kalau di lapangan kan nggak semudah ini ya, harus kita siram pakai cairan NaCl ya. Kalau dibutuhkan kita berikan nih cairan NaCl supaya dia mudah lepas ya. Nah setelah itu baru kita angkat ya. Setelah kita angkat, ini sebenarnya kalau ini kebetulan kecil ya kan, tapi kalau begini biasanya kan dalamnya ada kasarnya lagi ya, kita ambil juga ya. Nah setelah kita angkat, maka kita akan lihat ya, kita lihat lukanya ya. Lukanya ada perubahan tidak ya. Yang jelas ini kan luka yang bagus itu warna apa? Red, merah ya. Jadi kalau luka yang bagus itu dia merah ya. Ini berarti dia fase apa? Ya ini epitelnya bagus ya. Dia fase granulasi dari kulit itu sendiri. Tapi kalau kuning ini yellow ya, yellow ini biasanya pas ya. Nah ini harus bukan dibuang, harus di melakukan perawatan lalu diberikan primary dressing dalam bentuk salep ya. Macam-macam salepnya setiap luka itu ya. Kalau seperti ini biasanya kita banyak mereknya, ada Mecovadin gel, ada dan sebagainya ya. Nah kalau yang hitam black ini, dia ini jaringan mati ya, maka harus dibuang ya. Bagaimana cara membuangnya? Macam-macam ya, bisa menggunakan salep ya, bisa menggunakan gunting jaringan. Cuma kan kalau kita gunting harus punya keahlian khusus ya, makanya bisa menggunakan salep juga. Ada yang salep dia bisa merontokkan juga kulit-kulit yang dia jaringan mati ya, ada juga. Nanti belajar lagi untuk yang macam-macam untuk salepnya. Nah ya, setelah kita buka, selanjutnya kita ganti spoon. Jadi kita tadi hanya melihat saja, membuka saja ya. Nah sebelum ini kita perhatikan alat-alatnya sudah siap apa belum. Jangan sampai kita fokus pada mau perawatan pasiennya saja. Nah ini kan masih kosong semua kan, artinya kita harus menyiapkan semuanya. Kalau namanya korentang ini yang steril yang depan, yang belakang ini enggak steril. Ingat itu. Makanya saya menyiapkannya sebelum menggunakan handscoon steril. Gunakan handscoon itu kalau semua sudah siap baru menggunakan. Ini kan saya masih persiapan, jadi nggak perlu harus ya, cukupnya ya. Lalu betadine ini sebenarnya ada beberapa kalau perawatan luka modern itu sudah tidak menganjurkan menggunakan betadine karena dia sifatnya mengikat, malahan lukanya dia tidak sembuh. Jadi sebenarnya yang bagus cukup bersihkan dengan NaCl saja. Setelah itu menggunakan primary dressing atau salep luka. Oke, ini nanti bisa. Lalu berarti alat sudah siap semua. Yang tergantung kalau kita nggak ada hibafik, maka kita harus menyiapkan plaster ya. Tapi kalau udah ada hibafik kan kita bisa menyiapkannya nanti sembari kita melihat lebarnya luka seberapa ya. Jadi sembari nanti bisa. Oke, sudah siap semua ya. Kalau sudah siap semua, oh ya, plastik ini boleh dipakai atau tidak kita lihat dari lukanya. Kalau lukanya kira-kira nipus yang banyak, lalu pasien BM dan sebagainya, yang ini kan nipus dari dikum ya, berarti kan harus menggunakan supaya tidak kotor. Tapi kalau kira-kira merasa nggak perlu ya harus pakai juga. Nah kalau udah siap semua, baru kita menggunakan handscoon.
dibiasakan kalau buka ini dia harus benar-benar terbuka ya, supaya tidak susah. ya. Kalau dari awal kita pegangnya dari Orang jadi senderan ya. Kalau yang kedua dari dalam punya ini ya, bukannya ya. Oke, setelah ini biarin aja ya, karena kan takut ya, sebenarnya bisa kita pegang begini ya, tapi kan takut nggak kemana-mana, tapi biarkan aja kalau mau ada asisten. Nah ini boleh kita kalau saya pakai mau rapih ya, kalau dia sebetulnya bagus memang pakai ini inset ya. Jadi caranya pegang ujung dan ujung baru di putar ini ya. Jadi seperti ini caranya. Oke, kita siapkan dulu katanya. Ya, jadi begini nih ya, ujung sama ujung putar, lalu di lipat ya. Nah, kalau nggak biasa susah, tapi harus kuatnya juga ya di rumah ya. Kalau seandainya mau buru-buru bisa pegang, boleh Iya, nggak? boleh. Kenapa? Steril. Ya, boleh juga. Ya. Dari pegang aja. Jadi proses aja percucian. Oke, untuk betadinya pun ini kita keringkan ya, kan ini udah kasih sedikit tadi. Nah, baru kita lakukan pembersihan ya. Pembersihan itu dari mana dulu? Dari yang dalam keluar ya, dari yang paling bersih, enggak yang paling dalam ya. Ya boleh, nggak apa-apa. Gimana Pak? Ya boleh, nggak apa-apa ya. Ya jadi gini ya. Tapi bagusnya memang kalau luka seperti ini atau bisa kaki lah ya biasanya, itu bagusnya kita bersihkan pakai sabun khusus. Ada sabun khusus untuk Membersihkan luka. ya, dia yang klorinnya apa? Klorinnya dia enggak. Itu biasanya sabun bayi. Dia nggak ada klorinnya ya. Jadi bisa kita bersihkan. Habis itu kita sudah menggunakan cairan NaCl di kaki dan sebagainya. Kalau di sini susah, bisa kita cukup bersihkan dengan alkohol. ini alkohol ya. Nah, sampai dia bersih ya, sampai dia bersih. Nah, kalau yang seperti ini bisa di debridement ya, dibersihkan. Cuman kalau memang kita belum berpengalaman, biasa saja kita cukup menggunakan salep ya. Oke, yang selanjutnya kalau sudah kita bersihkan, baru kita menggunakan betadine ya. Tapi kalau memang nggak ada salep, boleh menggunakan betadine ya. Atau kalau nggak ada betadine, ya nggak apa-apa juga. Cukup menggunakan dibersihkan menggunakan NaCl ya. Kalau seandainya ada salep, maka kita beri Salep. ya. Dan salepnya setiap luka itu macam-macam. Merek tuh banyak, ada microfagin gel, ada micro yang red, ada microfagin yang macam-macam ya. Jadi kalau yang gold itu biasanya seperti ini ya, untuk yang microfagin gold ini yang hitam. Terus kalau yang kuning ini microfagin gold. Tapi kalau yang dia merah, dia cukup microfagin saja, ada yang seperti itu, dan banyak mereknya ya. Ya, setelah kita bersihkan sudah bersih ya, lalu kita olesi dengan Salep. Salep itu adalah primary dressing ya. Kasa itu bukan primer untuk dressing primer ya, tapi dia adalah secondary dressing ya, sekunder. Yang primer itu adalah salep. Kenapa harus salep? Supaya saat
saat luka kasa ini diangkat kalau mengganti balutan, dia tidak merusak Jaringan. ya, tidak merusak jaringan yang sudah granulasi. Tapi kalau dia langsung ke kasa, biasanya luka itu dia akan granulasi nempel di kasa. Saat kasanya diangkat, dia akan luka lagi, berdarah lagi. Ya, yang bagus dia menggunakan salep. Makanya dia yang bagus yang dasar adalah menggunakan salep dulu. Ya, dia yang primary dressing primernya adalah salep, baru yang secondary dressing menggunakan Kasa. seperti itu. Dan ini yang konvensional, tetapi sebenarnya di perawatan luka modern itu banyak sekali dressing, ya, banyak banget model dressing. Melihat tergantung dari lukanya, ya. Kalau lukanya banyak pusnya, dia beda lagi dressingnya, ya. Ada yang menggunakan seperti gel, ya, saat dia dimasukkan seperti bubuk itu, nanti dia bisa menyerap pus, ya. Ada yang dia foam, ya, cuma ditempel aja foam. Ya, foam itu kan dia sifatnya menyerap juga, ya, kalau banyak cairannya bisa menggunakan foam, dia bisa menyerap banyak cairan, ya, dan sebagainya. Kalau dia ada infeksinya, banyak infeksinya, dia beda lagi, gitu ya. Ada yang pokoknya mereknya banyak, nanti silahkan dipelajari macam-macam dressing, ya. Di situ macam-macam dressing banyak sekali. Jadi nggak harus melulu dengan kasa. Ini yang paling konvensional adalah menggunakan Kasa. Jadi seperti itu. Jadi dressing itu menentukan cepat atau tidaknya perawatan luka. Tetapi ingat, dalam perawatan luka itu sistem luka ini kan dia harus selalu lembab. Jadi kita harus memberikan perawatan luka itu lembab yang moisture balance, ya. Jadi dia perawatannya yang lembabnya yang balance, yang standar. Jadi basah enggak, kering enggak. Jadi harus yang moisture balance, ya. Nah, setelah kita berikan salep sebagai primary dressing, baru kita tutup menggunakan Kasa. Nah, biasanya kalau lukanya dalam seperti ini, nah ini itu jangan lupa, ya, kita ukur tadi, ya. Kita ukur, jadi maaf ini, ya, jadi ini lukanya seandainya ya jadi 3,5, ya, beratnya ini 5, ya. Kedalamannya ya ini gimana, susah nih ya, kira-kira, ya. Kalau sebenarnya ada khusus, ya, ini ya, sebenarnya ada yang dia kecil, ya, jadi nah seperti ini, ya, bisa diukur dalamannya gitu, ya. Ini yang pakai penggaris. Nambah lebar. Ya. Catat, ya. Nah, jadi ini bisa, karena kita nggak ada, ya, perawat tuh kan harus serba bisa. Nggak ada nggak ada dressing yang modern, ya pakai yang konvensional. Ya, ini apa nih, udah dimasukkan, ya, supaya dia bisa. Nah, ini tadi kasanya yang